وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah puasa untuk kesehatan jiwa dan raga. Puasa untuk kesehatan jiwa dan raga. Jadi spiritual ya, dan juga jasmani dan rohani ya. Dan bisa juga psikologis ya, dan juga bisa yaitu kesehatan fisik kita. Ada sebuah hadis yang berbunyi sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Hadis ini menurut para ilmu ahli hadis ini adalah hadis dhaif, tapi dhaif sanadnya, matannya sahih. Artinya sanadnya itu ada beberapa orang yang tidak dipercaya, lalu tapi matannya isinya itu sahih. Demikian menurut penjelasan yaitu Al-Iraqi dan Al-Bani, yaitu ulama ahli hadis. Jadi karena matannya masih sahih, masih bisa dipakai pedoman untuk kita yakini bahwa siapa yang puasa insya Allah sehat. Jamaah rahimakumullah, karena setiap apa yang diperintah oleh Allah itu pasti bermanfaat bagi kehidupan, bagi diri kita, bagi masyarakat luas. Itu sudah pasti, itu sudah dalil. Apa yang diperintah oleh Allah semuanya, puasa, sholat, ya, sodako, zakat dan sebagainya, itu pasti bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang dilarang oleh Allah pasti berbahaya bagi kehidupan. Oleh karena itu kita yakin karena puasa ini perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, maka jelas pasti bermanfaat bagi kehidupan kita, rohani maupun jasmani, jiwa maupun raga. Jamaah rahimakumullah, secara rohani bahwa puasa itu akan menjadikan satu, yaitu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ini sudah jelas, la'allakum tattaqun, supaya kita itu bertambah takwanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah. Dengan puasa ini ibadah kita akan lebih semangat dan lebih kontinu serta berkualitas. Coba bayangkan sholat 5 waktu, puasa sehari semalam, lalu sholat tarawih 11 rakaat tambah iftitah 2, 13, lalu ceramah kira-kira 15 menit sampai 20 menit, ya, lalu tadarus, kemudian nanti sodakoh, nanti iktikaf, sholat id, zakat fitri, zakat mal, puasa lagi Syawal. Ya, luar biasa, dan itu kita lakukan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Itulah sehingga puasa itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, dan itu yang dijamin Allah akan diselamatkan dari neraka tadi. Yang ketiga ialah meningkatkan kesabaran. Jadi kita di dalam puasa itu dilatih sabar oleh Allah, sabar menahan makan minum, ya, dan kumpulnya suami istri serta kata-kata yang keji dan kotor. Ini kalau tidak sabar, ya tentu tidak akan kuat. Coba seharian ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan banyak orang yang tidak mampu itu, sehingga Rasulullah mensinyalir banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga saja, tetapi tidak memperoleh pahalanya. Kenapa? Karena tidak bisa sabar, ya. Masih berbuat yang bukan-bukan atau yang dilarang oleh Allah, masih dilanggar. Padahal ada contoh dari Nabi, kalau kamu diajak bertengkar, ya, maka katakan ini so'imun. Wahai maaf Tuan, wahai maaf Ibu, wahai maaf Mas, dan sebagainya, saya sedang berpuasa. Ini lahir batin. Mulutnya ngomong begitu, batinnya juga sama. Jangan mulutnya ngomong
maaf saya sedang berpuasa, enggak taunya batin mbok gak puasa kon tak dibeng kon kapong. Nah itu berarti enggak sama ya. Jadi harus lahir batin. Jadi betul-betul kita harus sabar di dalam puasa itu, dan memang dilatih oleh Allah untuk sabar. Kemudian yang keempat ialah meningkatkan kedisiplinan. Orang paling disiplin kita itu ya adalah satu apa? Berbuka. Begitu adzan tiba maghrib pasti cepat-cepat ya, tidak ada yang menunda-nunda. Kalau ada 1-2 itu karena sebab. Yang kedua yang paling disiplin, kalau kita ingin BAB gitu, ada yang mau nahan BAB. Oh situ wetenge tambah lorong ya. Jadi itu disiplin kita. Tapi kalau yang lainnya kita ini belum banyak disiplin, wal asrinya itu masih kurang. Karena itu padahal itu konsep Islam pada kita ya. Nah, harus kita hendaklah disiplin lalu jujur ya. Diajari jujur oleh Allah, oleh Nabi. Apa buktinya? Oh, ada makanan, minuman segar ya yang luar biasa di siang hari masih dilarang karena puasa. Kita berpuasa nggak mau itu, walaupun makanannya enak, minumannya segar. Itulah jujur ya, karena kita puasa nggak mau membohongi kepada Allah dan kepada sesama manusia ya. Itu melatih. Kalau ada barang, benda, uang, meskipun keleleran di mana saja, di kantor ya, di perusahaan, di apa, kita tidak mau ngambil karena bukan milik kita, artinya dilarang. Maka nih wong sing korupsi itu ora tahu poso tapi bener apa ora bener posone ya, wong poso-posoan tok, tapi tidak poso yang seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian akan menimbulkan kepedulian sosial, empati, terpanggil. Oh iya ya, kalau saya berpuasa seharian saja begini ya rasanya, lapar, dahaga, capek ya, haus. Nah, bagaimana orang-orang yang seharian mungkin bahkan tahun-tahun itu kurang ya, miskin, sehingga kita akan timbul ingin membantu atau empati kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Itulah sebagian di antara guna puasa untuk kesehatan rohani. Masih banyak sekali supaya tidak stres ya, tidak pusing, tidak bingung, tidak kalut, itu juga karena puasa. Orang yang puasa akan menjadi konsentrasinya memusat dan penuh. Kemudian yang kedua adalah puasa untuk kesehatan raga. Hadirin jemaah rahimakumullah, di dalam hal ini kami sebutkan secara singkat, dan ini hasil dari kajian-kajian penelitian yang kami baca di jurnal atau di buku-buku, karena kami bukan dokter ya. Kalau kami bukan dokter, tapi saya ini bapaknya dokter. Lho kok iso Ustaz? Ya anakku dokter. Nah, sehingga ini bapaknya dokter, jadi luwih pinter. Tapi nggak apa-apa, pinternya moco. Yang pertama ialah bahwa puasa untuk mencegah kanker. Ini dalam penelitian ya di jurnal ya, telah bahwa dengan puasa itu akan mengurangi radikal bebas, yang mana radikal bebas itu akan menyebabkan kanker. Ini diteliti oleh jurnal Metabolism Open. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu dengan puasa. Jadi betul. Jadi hadis tadi meskipun dhaif tapi matannya sahih. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu akan bisa mencegah kanker. Makanya banyak puasa. Kalau bukan Ramadan ya Senin Kemis atau Ayyamul Bid, atau mungkin ya Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak puasa gitu ya. Jangan Ramadan toh. Nah, sunnah-sunnah juga harus kita lakukan. Yang kedua adalah akan menambah kekebalan tubuh. Jadi puasa itu hanya 3 hari saja, kata peneliti-peneliti itu, akan membuat tubuh itu memproduksi sel-sel darah putih ya, yang baru. Jadi akan membuat atau menumbuhkan sel-sel baru yang putih, padahal sel baru yang putih itu sangat dibutuhkan oleh yaitu
kekuatan tubuh kita. Nah, bahasa lainnya adalah imun, ya, akan menjadikan seperti itu kata, yaitu forensic in nutrition. Jadi ini hasil-hasil penelitian, ya. Yang ketiga yaitu akan mencegah serangan jantung. Jadi siapa yang punya jantung? Loh Ustadz, saya punya jantung semua. Artinya penyakit jantungan, ya. Itu dengan puasa ini akan terkurangi, akan menjadikan stabil, ya. Setidaknya akan yaitu menambah kekurangan hipertensinya, ya. Jadi sehingga akan menjadi stabil, gitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan juga yaitu bahwa dengan puasa itu adalah yang keempat, akan menurunkan berat badan. Ya sudah pasti, ya, kita yakin, ya, karena kita makannya pasti kurang, biasanya ping telu mau ping loro, ya, jadi kurang. Itu dari sisi makanan. Tapi dengan puasa itu adalah betul-betul akan menurunkan berat badan secara bagus, gitu ya. Yang kelima ialah akan meningkatkan fungsi otak. Jadi menurut penelitian, orang puasa itu otaknya ini akan lebih bagus, aliran darah akan lebih cepat mengalir ke otak dan akan jernih. Lalu setelah jernih, maka otaknya akan cerdas. Jadi tidak ada cerita orang berpuasa malah bodoh itu. Justru orang berpuasa itu malah cerdas. Karena itu berpuasalah, ya. Kemudian yang keenam, akan mencegah diabetes. Orang yang punya pabrik gula itu, ya, yang sudah gulanya sudah tinggi 500, 600 dan seterusnya, itu yang sudah luar biasa sakitnya itu yang mengalami itu, saya lihat itu. Maka dengan puasa ini akan terkurangi, ya. Oleh karena itu puasalah yang benar, ya. Lalu yang tujuh, akan mencegah peradangan. Peradangan kita, ya. Jadi peradangan itu walam, kami tidak ahli itu. Kemudian yang kedelapan, akan meningkatkan kesehatan mental. Di antaranya itu adalah gunanya, fungsinya puasa untuk kesehatan tubuh atau raga kita. Hadirin jamaah, yang terakhir yaitu bagaimana tip atau strategi atau cara puasa supaya tetap sehat. Orang ngelimprek, ya, orang mengturu tok awane, ya, tapi malamnya ibadah lama tapi siangnya tetap sehat, ya, tetap kerja, ya, tidak terkurangi. Tentu, ya, mungkin tidak seperti tidak puasa, itu wajar, ya, tapi tidak mengurangi terlalu jauh. Katanya menurut tipnya, kalau menurut Rasulullah adalah satu, hendaklah mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Ini tip dari Rasulullah. Sahurnya supaya akhir, mari sahur itu aja suwe-suwe. Mungkin habis sahur 10 menit kemudian atau 5 menit kemudian azan subuh. Itu yang bagus, ya. Jangan sahur jam 1, ya. Sahur jam 12, sisan rek nggo beda tangi, ya. Ya ora tangi temen. Nah, khawatirnya subuhnya juga enggak tangi, gitu, ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi akhirkan sahur dan percepat berbuka. Ya, begitu azan langsung batalkan puasa. Air hangat atau air jus kurma hangat itu bagus, ya. Kemudian mungkin air lain yang mungkin agak manis, ya, jangan terlalu manis, terutama yang punya diabetes, ya. Itu tip yang pertama. Yang kedua adalah yaitu menjaga pola makan. Artinya hadirin yang berbahagia, setelah membatalkan itu adalah sholat jamaah maghrib, jangan makan langsung, ya. Jangan sholat dulu maghrib, setelah sholat jamaah maghrib selesai baru makan besar. Jangan begitu azan minum, membatalkan, makan kolak, makan bakso, bakmi, makan nasi rong piring, sido kelompokan, ora iso popo, ora iso traweh, ora iso salat jamaah isya, mulak gelomblang grindung tok. Jero wong biyen nek waragen keruk nentong. Ya kerukennya iso. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jaga pola makan, ya. Itu adalah supaya, ya, diaturlah sedikit, nanti mungkin adalah pada saatnya optimal, gitu, ya. Yang ketiga adalah jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupa doa itu penting.
Hadirin jamaah, ini konsep dari Rasulullah. Begitu takjil membatalkan doa, dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Sebelumnya bismillah atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi setelah minum dan leren itu moco apa ini? Moco ya. Bahasa Jawa itu rada angel ya. Bacalah doa, dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian berikutnya adalah menurut Dr. Edi Rizal Wahyudi bahwa supaya puasa itu tetap sehat, satu, hindari minuman teh dan kopi waktu sahur. Ayo bapak-bapak sing ngopi, mas-mas sing suka ngopi, kira-kira iso apa gak ninggal no? Ya boleh, tapi jangan banyak-banyak. Teh jangan. Jadi lebih baik yaitu kurma, jus kurma hangat itu yang bagus ya. Nah itu, atau yang lainnya yang tidak kopi dan teh ya. Kemudian kenapa kok gak oleh teh karo kurma, gak oleh teh karo kopi? Karena metabolisme menjadi cepat dan ini menimbulkan cepat haus. Nah itu ya, itu adalah kata Dr. Edi. Yang kedua, makan yang memiliki serat yang tinggi seperti gandum, beras merah dan juga mungkin padi-padian ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, buka dengan kurma. Nah, ternyata menurut dokter itu juga kurma itu luar biasa dan pisang buahnya. Jadi kurma, pisang ya. Kemudian gula, karena apa? Karena kurma dan pisang itu menurut Dr. Edi adalah mengandung gula serat ya, karbohidrat dan kalium serta magnesium. Nah, ini sangat berguna bagi nutrisi tubuh kita yang seharian ini terkurangi, maka dengan itu akan dipulihkan kembali ya. Yang keempat, hindari goreng-gorengan. Gorengan itu enak ini ya. Goreng, pada anak muda-muda itu kira apa itu ketinggalan goreng-gorengan, tapi bapak yang 60 ke atas aja akeh-akeh mangan gorengan kepengin yo njupuk lho sitok dimplo wis aja terus sak karepe wis oleh tak telu tambah meneh 4 5 ya. Ya itu. Kemudian yang kelima, kurangi gula dan air es. Kenapa? Menurut Dr. Edi, karena gula dapat mendatangkan rasa haus dan es itu dapat menjadikan mudah kenyang. Sing marep itu buka ngombe es sak gelas sak muk ya. Mari ngono. Ya, kurang mangane muga sudah terasa kenyang sehingga nutrisi yang lain tidak termakan, makanya akhirnya kebutuhannya kurang gitu ya. Yang terakhir, hendaklah kita tetap olahraga ya, tapi olahraga ringan, mungkin senam, jalan-jalan atau yang sebagainya yang tidak terlalu berat. Itulah Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kula panjenengan diparingi sehat walafiat, diparingi rezeki yang cukup dan berbarokah, dan diparingi umur panjang yang bermanfaat, serta nanti kalau dipanggil oleh Allah husnul khotimah. Amin rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.